Team Champion Free Firework Series Indonesia 2024 Spring. Ini dia, selamat kepada Onyx Olympus. Udah adil ya, arahnya bisa terbelah dua seperti ini ke arah Korosol. Dan harusnya kita bisa lihat beberapa tim bakal turun ke area drop zone yang mereka masing-masing nih Bigan. Oke. Cukup adil dan sepertinya akan ada singgungan di awal-awal untuk teman-teman dari Indostars. Karena ada beberapa pemain juga yang mulai turun menuju ke areanya. Dan tembakan sudah mulai keluar. Ya. Indostars tidak bisa menguasai seluruh pulau sebelah kiri. Karena ternyata kalau kita melihat MBR Epsilon cukup berani melakukan pergerakan agresif di awal-awal untuk mengejar ketertinggalan. Oke, tapi kita bakal ngelihat ini sepertinya bakal lumayan lama ya untuk kedua tim ini. Karena mungkin masih punya kesibukan masing-masing nih. Kelihatan ada Ran saja masih mencoba untuk mencari senjata yang mumpuni. Sedangkan Kocel di sini masih mencoba untuk menahan dari sisi atas. Dan dia sudah coba untuk turun ke area bawah memberikan informasi bahwa di atas ada 2 orang. Kemungkinan anak-anak dari Indostar bakal regroup dulu nih Bigan. Iya, setuju. Indostar harus regroup dan nyari informasi banyak-banyaknya, tapi ada tembakan menuju ke arah seorang Kocel. Rehans akan mundur sedikit ke arah belakang dan menyembunyikan dirinya karena MBR hanya berdua saja. Tapi Rehans sudah terlihat. Tembakan sudah mulai connect menuju ke arah tubuhnya dan harus menggulung magicnya sejenak. Tapi A124-nya connect menuju ke arah 2 pemain dari MBR Epsilon. Bergerak lebih sabar lagi. Akan masuk arah dalam, dipimpin oleh Iktindil. Ada 1 orang Lim juga terlihat. Tembakan dari Besto sudah mulai dibuka. Ada follow up yang dilakukan tapi 1 ditukar 1. Besto juga masuk. Tembakan Bisonnya masih belum berhasil mendapatkan 1 orang pun. Di arah belakang Ras. Terjatuh di tangan seorang Besto. Oh my god. MBR Epsilon. Keren banget. Besto tadi sudah membuka tembakan di awal ya. Itu harusnya satu sinyal yang dimana Indostar bisa tahu ada di mana letak sang lawannya. Tapi kenapa masuknya satu-satu? Masuk satu-satu memang kelihatan ya. Tadi ada glue wall juga di arah tangga. Makanya itu yang membuat akhirnya Indostar tuh lumayan kesulitan untuk naik ke atas. Dan follow up dari Besto luar biasa. Dia coba untuk mendapatkan 1 orang, 2 orang udah dicicil dari sisi atas tangga. Ditambah dia keluarkan 1 skill homernya. Nah itu membuat teman-teman dari Indostar mendapat pressure yang sangat besar. Iya, dan kuncinya memang barusan tadi Bestonya dia bisa ngakalin gimana caranya nembak dulu ke arah Lim, jagain tangganya, masuk ke arah dalam, dia keluar lagi masih bisa buat dapetin 1 meskipun first contact-nya sempat kalah tadi di awal-awal. Tapi dari teman-teman MBR Epsilon membuktikan kalau dia layak untuk bermain di babak Grand Final sebagai di tahun ini adalah Grand Final pertama untuk teman-teman dari MBR Epsilon. Kita bakal ngeliat juga di sisi yang berbeda ya Bigan, karena masih ada teman-teman dari Vesaka yang sudah coba untuk menghancurkan 1 UAV Light supaya tidak terdeteksi dari teman-teman TWE. Kelihatan TWE sudah berbondong-bondong di area jembatan dan sepertinya Volt sudah mengeluarkan 1 portal goalnya. Tembakan pun sudah dikeluarkan oleh Hans. Obay sudah terkena beberapa damage. Udah cukup low XP-nya, namun dari sisi kiri juga masih ada Panzi yang bakal coba untuk memberikan peringatan saja. Kelihatan dari kedua tim ini saling mencoba untuk menahan satu sama lain Bigan. Ini positioningnya kalau boleh gue bilang TWE cukup dirugiin sih. Kalau 30 detik ternyata udah nggak bisa inisiasi lagi karena Vesakanya mundur. Better TWE udah nggak usah inisiasi lagi ke arah Vantage atau emang tinggal cukup tungguin aja. Dan nggak perlu ngelakuin gerakan banyak tambahan dan nggak ngelakuin inisiasi apapun. Terkecuali ada pick off yang bisa dilakukan dan bisa di follow up dengan adanya portal go. Tapi kalau aku ngelihat dari Vesaka sendiri dia nggak keluar sama sekali. Dia nggak ngasih badan sehingga akan sulit terjadinya pick off dari TWE yang itu. Kenapa? Membuat TWE-nya udah mulai disengage dan tidak overcommit di sana. Kelihatan ya.
Coba untuk mundur aja supaya tidak terlalu beresiko juga posisinya karena emang rumit. Kalau terlalu memaksa kan juga nggak diuntungkan untuk teman-teman dari TWE. Begitu juga dengan teman-teman Vesaka. Kalau gua ngelihat atribut mereka tuh masih belum lengkap banget. Dan yang artinya mungkin peperangan masih belum diuntungkan untuk kedua tim ini. Tapi kita bakal berpindah karena ternyata TWE sudah mendapatkan gangguan dari teman-teman Vesaka. Bakal coba untuk all in ternyata di satu Pulau Vantage. Ingat-ingat loh, terlalu memaksakan itu sebetulnya tidak baik ya. Apalagi memaksakan perasaan yang sebetulnya dia nggak suka, tapi kita ya suka, itu sakitnya satu pihak ya. Tapi Tiger Wong Esports berusaha untuk memaksakan hal tersebut karena dia melihat adanya chance, dia melihat adanya poin yang bisa diamankan karena di beberapa round sebelumnya Tiger Wong belum dapat poin maksimal. That's why mereka melakukan hal tersebut, mereka memaksakan hal tersebut karena ingin mendapatkan hasilnya. Dan ada tembakan yang sudah mulai dibuka, bahkan diblok dengan dua dan satu ditukar satu terjadi. Dia harus terjatuh, harus segera mendapatkan follow up. OB langsung melakukan ending, tapi lihat bagaimana Bara. Satu tembakan yang masih belum mendapatkan korban, Irap juga terjatuh. Sayang sekali dan Bigetron Delta is coming. Datang sebagai orang ketiga yang akan merugikan salah satu pihak. Mendengar suara pertempuran yang terjadi, Portalgo sudah terlihat di mana-mana dan Bigetron akan mengambil kesempatan ini. Ini Jojo sepertinya akan terbelah dua fokusnya antara tim yang baru coming dari arah belakang dan juga Vesaka yang bakal all in nih dari Keong! Keong, what happened Keong? Perkoteknya salah sekali dan harus kalah, ternyata masih ada follow up dari teman-temannya. Yang membuat kali ini Bigetron Delta mendapatkan satu keuntungan sebagai orang ketiga yang masuk. Ini aku ngingetin juga buat teman-teman, hati-hati ya kalau ada orang ketiga yang datang ya. Hati-hati ya. Hati-hati loh. Gak enak soalnya sakit banget nih. Tapi kalau posisinya seperti Bigetron itu keuntungan dong untuk mereka. Tapi kita berpindah dulu karena masih ada teman-teman dari EVOS Divine yang dimana AMZ berhasil terpick oleh satu sniper dari seorang Cibeng. Apakah masih bisa untuk dibantu? Sudah terkena A124 dari seorang Abax. AMZ langsung di-end begitu saja. Sudah terkena ledakan Portalgo-nya, gak sempat untuk dipakai. Cabut Ray, cabut. Ini belum sampai close combat. Bahkan teman-teman dari EVOS Divine sudah kehilangan 3 pemainnya. Pembukaan tembakan dari seorang Cibeng. Dengan snipernya berhasil mendapatkan satu pemain. Connect A124, granatnya melakukan ending. Bahkan Abax yang berniat melarikan diri pun belum sempat membuka Portalgo-nya dan menggunakannya. AMG tersisa, atau Ray yang tersisa sendirian. Harus melakukan reviving menuju ke arah dari Militia itu sendiri, sementara di Militianya sudah ada teman-teman dari Dewa United Esports. Ya, dan Ray berhasil untuk menghidupkan satu orang dari AMG. Ini bagus untuk teman-teman EVOS, setidaknya mereka bakal regroup. Ternyata nggak bagus dong. Karena ada gangguan juga yang dimana ternyata satu orang dari Ray berhasil keculik. Untungnya AMG yang baru dilakukan reviving. Harusnya masih bisa untuk melakukan reviving untuk kedua kalinya untuk teman-temannya. Tapi di sisi lain tadi Vesaka juga harus berpulang di stage ke-11. Sayang sekali kita nggak kelihatan momentumnya, tapi kita nggak apa-apa, kita bakal lihat teman-teman dari Bigetron Delta Sensei bakal coba untuk meledakan dari sisi depan. Belum mengenai damage sama sekali, namun Keong bakal mencoba untuk menutup satu glownya. Hati-hati, Keong masih mencoba untuk mencari informasi. Dex dengan satu jump shotnya, 2 kali jump shot di sisi yang berbeda juga. Kita bakal lihat dari seorang kartu berhasil di-pick oleh Nem. Diba masih mencoba untuk spray dari sisi belakang menggunakan satu glownya yang berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Bigetron Delta. Onyx Olympus aja bakal coba untuk maju mengeliminasi satu persatu teman-teman dari Bigetron Delta. Oh my god, langkah kedua dari Bigetron Delta yang terbaca ternyata oleh teman-teman Onyx Olympus dan berhasil dihentikan satu persatu pemainnya. Masih menyisakan satu pemain lagi dari teman-teman MBR ataupun Bigetron Delta yang masih bisa melarikan diri, dan hati-hati MBR juga sudah mulai memantau menuju ke arah pertempuran dan mereka lagi on the way loh, masuk menuju ke arah pertempuran antara Onyx dan juga Bigetron Delta. Hati-hatinya adalah Onyxnya sedang ada di area terbuka, itu yang harus segera mereka amankan untuk kompon yang ada di area depan sebelum MBR yang tadi dapetin keuntungan di awal itu datang mencuri kompon dari Onyx Olympus. Ya, tapi dengan posisi teman-teman Onyx yang masih stick together sih harusnya masih bisa untuk menyelamatkan satu sama lain apabila kalau misalkan terculik satu orang ya. Karena juga gue ngelihat tadi lootingan mereka masih cukup oke ya, resource mereka masih kaya dan mereka bakal stick together harusnya untuk coba untuk masuk ke area base camp maybe. Kita juga bakal ngelihat sih harusnya tadi satu orang dari Bigetron itu coba cabut ke area luar zona. Nyari ini. Vending machine, koin. Ya, dan juga mungkin revival spot. Revival spot ini
bisa mengembalikan kembali teman yang sudah mati ya, atau menghidupkan kembali, mengembalikan lagi rekan-rekan yang sudah mati. Lihat, Keong mendapatkan revival spot di bagian stadium itu sendiri. Revival spot bisa mengembalikan teman yang sudah mati, tapi revival spot tidak bisa mengembalikan dia yang sudah lama pergi. Aduh. Gak apa-apa sih, harusnya cari yang baru aja. Gampang banget Anda move on ya. Kita bakal back to the game. Iya, karena kita ngeliat zona ya. Yes, ada peperangan harusnya juga terlihat dari di minimap. Dari teman-teman Torot sih tadi sudah memberikan tembakan entah itu ke arah mana. Gue masih nggak tahu antara ke Genesis Dogma harusnya, tapi di sisi belakang juga. Keong bakal mencoba untuk menggunakan satu revival spot yang dimana tadi sempat menembak juga ke arah Vantage. Harusnya nggak kelihatan sih, itu kayaknya kepencet doang ya. Iya, bisa jadi. Tapi temponya justru malah cenderung lebih lambat ya ketika memasuki zona ketiga. Dan ini akan bakal jadi PR juga buat tim-tim yang sudah ada di tengah loh malah. Ini Karena chaos. serangannya bakal datang dari segala arah. Dan oh my god, zonanya masih berpihak ke arah RRQ dan juga Genesis Dogma. Wah, ini keuntungan ya untuk teman-teman dari RRQ dan kita juga ngelihat untuk di notifikasi. Keong berhasil untuk melakukan reviving. Dan gue rasa teman-teman dari Bigetron langsung secure di area zona aman Bigen. Bisa jadi yang jadi masalah adalah resource-nya. Karena kita tahu revival spot nanti kan tidak Nggak ada include senjata. Yes, Mereka harus nggak ada nge-looting. vest. Atau mungkin ciri khas dari Alpine adalah player yang baru hidup itu turunnya tuh di atas apa tuh yang namanya di sunside itu. Baliho atau baling-baling yang di sunset tuh. Baling-baling, yes. Nah, biasa di situ. Kalau misalkan pakai airdrop kan bisa summon airdrop di sana atau ngambil senjata dari vending mesin. Tapi tetap rugi dong harusnya. Karena kan mereka coba untuk turun di area zona nyaman nih. Dah di circle-nya itu udah penuh banget, udah terjadi penumpukan. Dan kita bisa ngelihat tadi Sense berhasil untuk di-pick. Sayang banget jadinya. Kalau mereka hidup, poin mereka tuh nanti akan dibagi sama teman-teman yang lain. At least masih ada kesempatan untuk menyelamatkan placement point dulu lah. Masih Soalnya lah ya. tadi kan udah dapat beberapa keuntungan tuh Bigetron tuh. Tinggal sekarang poin placementnya aja yang harus di-secure oleh mereka. At least gimana caranya masuk ke 5 atau bahkan ke 3 besarnya. Karena selain dari Bigetron, ini juga terjadi ke arah teman-teman dari EVOS Divine. Mereka jadi tadi kan juga tumbang 3 ya sama teman-teman Mort Team. Sempat melakukan reviving dan sekarang masih ada di bagian luar, belum bisa masuk menuju ke arah dalam zona. Ini dua tim ini nasibnya lagi sama nih. Nah ini dia. Bedanya EVOS tadi itu belum zona sekecil ini. Iya, itu doang betul. bedanya. Jadi memang harus lebih fokus lagi nih untuk teman-teman dari Bigetron Delta supaya mereka bisa secure posisi placement dulu aja deh. Dan kita juga bakal ngeliat ya untuk di sisi base camp. Teman-teman dari Onyx Olympus sudah ada inisiasi waspada ya, yang dimana gue ngeliatnya tadi ada satu pertahanan yang sudah dibuka. Di sisi lain juga masih ada Dewa United Apollo yang dimana Mr. 05 sudah melihat pergerakan dari Morph Team. Ini dia. Akan ada sebuah inisiasi, tembakan juga sudah mulai dibuka. Mr. 05 memimpin jalanan penyerangan dan tembakannya langsung connect. Menuju ke arah satu kepala seorang Azril. Ada follow up untuk melakukan reviving, tetapi sepertinya ledakan-ledakan akan terus diberikan dan Azril trending. Ada Jojo bagi terkait Mr. Jibat berhasil mendapatkan satu poin sebagai seorang Ziron. Dipulangkan ke arah lobby. Morph Team kabur di tangan Dewa United Apollo. Tapi pertempuran juga terjadi dari posisi dan juga satu tim lainnya. Ada teman-teman dari MBR yang terlihat, bahkan Onyx Olympus juga di sini sedang bertahan hidup di tangan EVOS Divine yang sudah mulai mencekam. Tembakan dari Aimgun masih belum mendapatkan korban. Melihat ke arah sebelah kanan, adanya celah untuk melakukan tembakan ke arah 1, 2, 3 pemain. Bahkan yang mana zonanya juga akan menyempit kembali. Oke, ini akan chaos banget ya, yang dimana kita bisa ngelihat ada sekitar 3 tim yang bakal fight. Dan kita juga lihat ini ada Rasya yang terkena A124, masih coba untuk holding position aja. Bakal coba untuk memberikan informasi seluas-luasnya untuk teman-temannya. Onyx sudah coba untuk menarik ke area atas, mengambil sisi patahan dan coba untuk menunggu harusnya. Menunggu pergerakan dari EVOS Divine. Sedangkan kalau kita ngelihat di sisi yang berbeda ini Maal sendirian. Di tengah-tengah Maal tuh ada sekitaran 2 tim dan posisinya harusnya ke sandwich tadi dari seorang Maal. Ya, tinggal gimana caranya Maal bisa mengamankan dirinya saja untuk tidak terlihat oleh tim-tim yang lain yang sudah memiliki compound seperti Torat contohnya yang sudah memantau juga menuju ke arah satu pemain dari RRQ tadi yaitu Legalot. Dari arah sebelah kiri, Kiba di sisi lain berhasil mendapatkan Beyond. Dewa United juga merupakan salah satu tim yang akan sulit masuk dalam zona selanjutnya. Rahasia tumbang. Dewa United satu persatu sudah mulai
memperlihatkan ketajamannya. Bion sempat tumbang tapi masih coba diselamatkan. Dan di sana ada Abax yang tidak sempat untuk di-revive lagi. Bion tumbang untuk kedua kalinya di tangan seorang Lozi kali ini karena Torat juga memantau ternyata menuju ke arah luaran sana. Onyx Olympus masih berhasil masuk ke dalam zona selanjutnya. Lozi lagi-lagi berhasil mendapatkan seorang Bion dan mati sempat-sempatnya dia berimbang ke arah dua pemain dari MBR Repsilon. Tapi pertempuran masih akan terus terjadi antara Onyx Olympus dan juga Dewa United. Dua pemain tersisa. Dan tertib coba melakukan di ke arah satu orang rekannya. Mox sudah pulang. Onyx Olympus jayur sekali. Timnya tumbang. Bion. Ternyata di sana juga cukup sulit. Onyx kehilangan 3 pemainnya. Dewa Apollo pulang di posisi ke-8 dan Onyx Olympus masih survive dengan 3 pemain tersisa. Masih mencoba untuk medikasi dengan cepat harusnya teman-teman dari Onyx Olympus. Tapi kita langsung bergeser. Kita bakal lihat teman-teman dari Torat yang nampaknya sedang mencari informasi. Karena di sebelah kanan dia ada teman-teman dari Bigatron. Juga di depan mereka ada RRQ. Di belakang ada Genesis Dogma. Mereka bakal mencoba mencari mau kemana ini posisinya. Karena kalau misalkan terlalu lama di sini akan terjepit dengan satu zona yang sudah menyusut. Tapi tadi ada Dudes dengan satu granat ya Bigat. Yes. RRQ baru kelihatan kontaknya kali ini. Baru kelihatan tembakan-tembakannya dan ledakan-ledakannya menuju ke arah Genesis Dogma. Sudah mulai bertukar granat, bertukar eksplosif. Tapi lihat kesabaran dari RRQ Kazu. Dia mundur sedikit ke arah belakang. Bigatron pulang di posisi ke-7. Masih belum mendapatkan silang baik. Razor di sana sudah tumbang. Tapi lihat bagaimana kesabaran dari RRQ Kazu. Tanpa seorang Aba yang tidak bisa diselamatkan kembali. Mereka mendapatkan zonanya tapi serangan datang dari segala arah untuk mereka. Oke, dan kita juga lihat nih, Dare bakal coba untuk mundur dulu karena dia tahu di belakang harus mereka clear up dulu. MBR Epsilon juga harus dipulang di ST ke-6. 5 tim yang tersisa. Gardu masih mencoba untuk spam. Satu granat ke arah depan. Dan kita juga bakal lihat posisi yang akan sulit banget jadi Onyx. Tapi satu M79 connect. Mengenai satu orang dari Ray dan EVOS Divine. Harus puas di ST ke-4. Di sini 3 tim tersisa. 3 pemain dari Genesis Dogma berada di bagian atas. Torat masih dengan 4 pemain ini kesempatan buat mereka. Tapi Onyx masih akan tetap menjadi landa kuning yang sangat menyeramkan. Dari bagian atas Torat cenderung terjepit di bagian bawah. Tapi kita akan melihat aksinya akan seperti apa. Genesis Dogma sudah mulai membuka jalan satu persatu dari arah sebelah kiri. Regroup, Darkol sudah mulai melebarkan sayapnya untuk mendapatkan vision ke arah Genesis Dogma. Tapi tiba akan berulah dengan ledakan-ledakan yang dia berikan dan Matrix yang sudah mulai dilemparkan. Tapi ternyata kita lihat bagaimana lemparan dari Onyx Olympus ke arah Genesis Dogma satu persatu membuat KD terdelay pergerakannya. Giba ledakan diberikan ke arah tim Torat. Belum ada satupun korban yang terjatuh dari pertempuran late game. Ledakan terkena menuju ke arah seorang Borget tapi satu hit dari sniper seorang Gardu dengan jumpsuitnya berhasil melukai ke arah satu pemain dari tim Torat. Belum ada vision untuk melepaskan tembakan. Belum ada kesempatan untuk berhasil men-takedown ke arah lawan yang masih sangat bersabar kali ini. Ini teman-teman yang tersisa 3 tim ya. Ini coba untuk bermain sabar banget karena mereka tinggal nunggu zonanya nyusutnya kemana nih. Makanya mereka langsung pindah. Dan kita juga bakal lihat sepertinya yang teman-teman dari Torat sudah terkena beberapa hit. Dari A124 sudah connect juga terhadap 2 player yang ada. Dan Not masih mencoba menunggu momentum saja. Coba untuk bermain bersabar. Begitu juga dengan Darkol dari sisi yang berbeda. MP5 chip 1 gue rasa masih cukup oke lah untuk main di area late game. Satu UAV juga mudah langsung diterbangkan begitu aja. Dan Gato berhasil untuk menumbangkan satu orang Not. Borkai di sisi lain juga berhasil untuk mendapatkan satu orang Kiba dari sisi belakang. Onyx Olympus berisikan 2 player saja. Gato masih mencoba untuk spam dari atas menggunakan cabusnya. Bakal ditutup jalan naik ke atas. Onyx Olympus harusnya masih bisa untuk bertahan. Yes, kehilangan satu pemainnya tapi ini akan menjadi kesempatan untuk Onyx karena mereka ada di bagian atas. Darko yang tumbang tangan seorang tapi lihat Not masuk melawan 2 orang dan tumbang di tangan Onyx Olympus. Torat kehilangan drive-nya. Torat kehilangan momentumnya tapi Lozi masih bisa mendapatkan satu pemain. Tapi Gardu lihat naik di bagian atas dengan Chartbusternya. Gardunya jatuh. Garing sisa sendirian saja. Lawan seorang Lozi dan juga Ikal tergorong dan ini menyisakan satu pemain dari Genesis Dogma yang juga tumbang. Onyx